Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba membahas sebuah soal tentang uji kom. Itu di sini ada sebuah soal UKK untuk jurusan atau kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, di sini saya akan coba membahas tentang soal spreadsheet di paket yang ada di soal UKK atau uji kom jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Langsung saja kita buka untuk melihat bagaimana soal dari UKK kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga untuk soal spreadsheet. Oke. Jadi untuk soal spreadsheet kita bisa langsung cari di bagian bawah di akhir. Di sini kita bisa lihat ya untuk soal spreadsheet. Oke. Jadi kita lihat bahwa soal spreadsheet ini adalah tentang toko SMK ya, tentang persediaan barang dagang. Untuk soal 1 di sini kita lihat ada tabel bantu dan soal satunya di bawah mengenai perhitungan laba ya. Kalau di sini itu ya ada laba. Kemudian kalau kita perhatikan juga nanti di sini ada soal kedua ya. Nah, jadi untuk yang pertama kita akan coba bahas dulu untuk soal yang pertama ya. Oke. Untuk bagaimana cara menyelesaikannya, yang pertama adalah kita seperti biasa membuka aplikasi Microsoft Excel terlebih dahulu ya. Oke. Untuk yang pertama adalah kita lihat soalnya kita memerlukan sebuah tabel bantu tentang toko SMK. Jadi pertama kita ketikkan dulu data yang ada di sini. Kalau tidak mungkin kita bisa di copy ya supaya cepat. Untuk tabel bantu mungkin akan saya simpan di sheet 1 ya. Di sini sudah di copy. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kita rapihkan kalau tidak rapih. Oke, di sini saya rasa cukup untuk tabel yang pertama ya. Di sini merupakan tabel bantu. Jadi bisa kita kasih judul juga di sini adalah tabel bantu atau ya bisa. Ya. Untuk yang selanjutnya adalah kita akan mencoba menambahkan sheet yang kedua supaya tidak tertukar. Di sini misalkan soal 1 ya. Soal 1 kita bahas di sini. Untuk cara penyelesaiannya juga mungkin kita ketikkan dulu datanya sesuai dengan soal. Kalau di sini ada contoh soalnya, saya mungkin akan langsung di copy lagi sama dengan yang tadi ya. Untuk caranya supaya lebih cepat untuk dibahas. Oke. Kita lihat rapihkan tabelnya, disesuaikan. Kita lihat. Oke, kita coba masih dirapihkan ya untuk soalnya supaya mudah kita pahami untuk penyelesaiannya. Oke, jadi untuk penyelesaiannya kita di sini sudah ada beberapa instruksi atau pertanyaan. Yang pertama di sini adalah buatlah tabel daftar penjualan barang dagang dengan merapikan tampilan posisi judulnya di tengah-tengah tabel. Daftar penjualan barang ya sudah, dan membuat daftar tabel barang pada sheet yang berbeda. Di sini sudah ada tabel bantu ya, atau daftar barang ya, kita ganti. Daftar barang, kemudian isi ini soal 1 tentang daftar penjualan.
penjualan, oke, soal 1. Kemudian untuk isian, di sini adalah isilah form yang kosong dengan menggunakan rumus VLOOKUP, aritmetika, dan lain-lain untuk kolom 2, 3, dan 6. Oke, jadi kita lihat untuk kolom 2, 3, dan 6 ya. Jadi untuk kolom 2 nama barang, di sini kita bisa lihat ada beberapa tabel referensi dari daftar barang. Jadi nama barang ini kita ketahui dari daftar barang di sini ya. Jadi untuk soalnya kita akan coba cek disesuaikan ya. Misalkan di sini kita blok dulu untuk membuat tabel referensi barang ya di sini ya. Jadi daftar barangnya kita buat tabel referensi, dilihat untuk di sininya misalkan dikasih nama tabel barang. Oke, di sini ya, tabel barang. Dan untuk posisinya kita di sini bisa menggunakan rumus lookup ya, seperti dalam instruksi. Di sini kita bisa menggunakan VLOOKUP ya. Jadi posisinya karena di sini tabelnya vertikal, maka kita bisa menggunakan VLOOKUP untuk mencari nama barang. Oke, jadi kita akan coba menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk tabel VLOOKUP value-nya kita pilih ini, kode barangnya. Kemudian untuk tabel array-nya kita coba cari tabel barang. Oke, di sini sudah ada tabel barang. Kemudian untuk call index-nya kita bisa cek, ini dilihat dari call index-nya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 1 berarti ya. 2. Ini 1, 2 ya. Ini berarti tabel indeksnya 2 ya. 2, kemudian kita tutup dan oke. Oke, maka secara otomatis di sini amplop putih nomor 99 untuk A001, betul? Oke, ya betul ya. Dan selanjutnya kita bisa gunakan cara drag and drop. Iya. Kemudian ini untuk amplop yang atau kode B bisa kita kopikan juga di sini. Karena di sini posisinya agak ada beberapa judul, berarti harus dikopikan dulu untuk posisinya agar lebih rapih ya, per satu judul di sini ya. Untuk ini juga kita bisa sesuaikan, disamakan dengan yang ada di sini. Dengan soalnya kita lihat, oh iya, ya, kita bisa cek seperti ini mungkin. Oke, untuk yang selanjutnya adalah kolom 3. Ini juga sama dengan rumus di kolom B ya. Di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP untuk jenis satuannya. Satuannya juga di sini ada rumusnya. Jadi untuk rumusnya kita tinggal kopikan saja. Misalkan kita blok untuk satuan, di sini kita ganti bagian call index-nya yang ini. Yang tadi kita bisa hitung, ini call index 3 ya. Call index 3. Misalkan kita rapihkan seperti ini. Ini juga kita bisa copy ke bawah, kita pakai rumus yang sama dan kita kopikan saja untuk hasilnya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Untuk yang lainnya di sini ada persediaan akhir ya. Untuk persediaan akhir kita bisa lihat ya di ketentuannya kolom 5 di sini menggunakan rumus kombinasi ya. Kombinasi VLOOKUP dan aritmetika, yang artinya kita akan memperoleh dulu persediaan, yang artinya di call index 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dilihat dulu call indexnya yang 5. Kemudian nanti kita hitung dengan aritmetika dari jumlah yang terjual. Maka totalnya adalah persediaan akhir atau hasilnya adalah persediaan akhir.
Berarti kita akan coba dengan rumus yang sama yang ada di kolom C. Kemudian kita kopikan dan kita ubah dulu call indeksnya. Call indeksnya yaitu tadi adalah 5. Kita lihat persediaannya 5. Kemudian kita hitung aritmetikanya dari hasil VLOOKUP tersebut. Ya, di sini kita kasih kolom dalam kurung. Kemudian kita kurangkan dengan jumlah yang terjual. Maka hasilnya adalah persediaan akhir yang sudah diperoleh dari persediaan barang dikurangi jumlah yang terjual. Maka hasilnya seperti ini. Oke ya. Ada hasil akhirnya untuk persediaan akhir karena sudah terjual beberapa barang. Seperti itu. Nah, jadi kita copy dan rumusnya kita kopikan saja ke bawah sama halnya yang tadi ya. Oke, di sini sudah dihitung. Kemudian untuk harga pokok persatuannya kita lihat di sini di kolom 6-nya adalah untuk kolom 6-nya menggunakan rumus VLOOKUP dan aritmetika. Nah, jadi kita bisa lihat untuk harga pokok persatuan. Harga pokok persatuan, nah ini ya, harga pokok persatuannya. Nanti kita akan coba menggunakan rumus yang sama juga ya. Kita kopikan saja di sini. Untuk salah ya. Untuk ini ya sama. Untuk call indexnya yang diubah menjadi harga pokok persatuan, yang artinya di sini call indexnya diubah menjadi nomor 3 ya. Sini 15.000. Oke. Untuk yang lainnya juga kita bisa copy. Ya, kita kopikan saja. Ini juga tinggal drag and drop. Kita kopikan saja di sini hasilnya. Oke. Kemudian untuk harga jual persatuan, di sini kita lihat dulu untuk instruksinya adalah isilah kolom 7 jika toko menjual barang dagangnya yang mengambil keuntungan 25%. Jadi di sini keuntungannya adalah harga jualnya di sini dikali 25% ya. Maka otomatis untuk harga jual dari harga pokok satuannya adalah dikalikan dengan 25%. Maka kita bisa menyimpulkan rumusnya adalah ini dikali 25% terlebih dahulu ya, untuk melihat dulu keuntungannya berapa tiap barang seperti ini. Kemudian kita tambahkan dengan harga pokoknya. Nah, seperti itu. Jadi harga jual persatuannya meningkat 18.000 yang asalnya adalah 15.000 ya, untuk memperoleh keuntungan 25%. Oke. Iya, kita kopikan saja lagi ke bawah, sesuaikan dengan tabel. Oke. Ya. Kemudian untuk yang kolom 8 dan 9 rumus aritmetika yang sesuai kolom 8 dan 9 itu sesuai. Kita lihat yang 8 total penjualan berarti artinya jumlah yang terjual dengan yang jual. Maka perkaliannya adalah dari jumlah dijualnya berapa dikali harganya berapa. Seperti itu. Tinggal di drag and drop lagi, berarti seperti ini. Oke, kita bisa lihat. Kemudian kita kopikan saja ke bawah. Oke. Untuk selanjutnya kita bisa lihat untuk yang lainnya adalah lengkapi rumus aritmetika yang sesuai juga yang laba. Berarti labanya kita bisa kita lihat untuk laba. Untuk labanya kita bisa hitung dari harga pokok terlebih dahulu ya. Di sini total penjualannya dikurangi
yang asalnya kita menggunakan rumus harga pokok dikali jumlah terjual, normalnya berapa, maka hasilnya seperti ini ya, laba. Kita bisa perkirakan untuk labanya di sini. Untuk lebih jelasnya mungkin kita nanti konversikan dulu ke nilai mata uang supaya kelihatan di sini harga-harganya berapa. Kita akan coba dulu ubah menjadi nilai mata uang terlebih dahulu di accounting ya, untuk melihat nilai mata uangnya di sini. Jadi kita bisa lihat di sini dari penjualannya ya. Kemudian untuk 89 di sini katanya kita jumlahkan dengan menggunakan sum. Total penjualan dari ini juga sama, kita coba dilihat keuntungannya. Yang ini juga kita hitung menggunakan rumus sum untuk jumlahnya, penjualan dan laba. Bisa kita lihat penjualannya dan di sini labanya. Oke, sedangkan untuk jumlah total ini pastinya adalah menjumlahkan dari 3 barang tersebut ya. Oke, kalau pagar seperti ini berarti kurang kolomnya. Ini untuk pembiayaannya dan untuk labanya segini ya. Oke, mungkin itu perhitungan untuk penjualan barang dagang untuk toko SMK Bisa untuk soal pertama ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan soal uji kom untuk soal 1 tentang daftar penjualan di uji kom SMK keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, jenis soal spreadsheet untuk tahun 2021-2022. Oke, cukupan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.